nggak mungkin lah sekelas artis A aja nggak digituin sama cowok. Masa sekelas Jody digituin sih sama cowok gitu. Masa mau sih cowok ngeluarin untuk Jody hidup spend dari credit cardnya si cowok itu. Tapi kalau dari kamu sendiri, apa nih asumsi tersalah yang orang pernah berpikir terhadap kamu? Asumsi tersalah, bilang aku fake mungkin, atau pura-pura baik atau apa. Itu asumsi tersalah karena aku yang tahu aku tahu diriku, keluargaku juga jauh lebih tahu aku daripada mereka semua gitu. Tapi ya itu balik lagi, hal itu tidak menggerakkan aku untuk menjadi orang yang seperti mereka mau. Aku nggak akan bisa, nggak tahu kenapa. Mungkin karena iman aku kuat, prinsip aku kuat dari kecil. Aku memang dilatih seperti itu, dibiasakan seperti itu. Jadi aku tuh orangnya apa adanya dan jujur. Ini pelajaran yang benar-benar aku ambil dari kehidupan aku yang sekarang. Ketika aku di dunia entertainment ini, aku ngerasa ternyata orang itu lebih suka, bukan lebih suka, maksudnya orang itu juga banyak yang suka ketidakjujuran. Justru ketika aku terlalu jujur tentang diriku sendiri, misalnya aku ditanya A, aku jawabnya ya apa yang terjadi saat itu kepada terhadapku dan emang kenyataannya gitu. Karena sudah terbiasa dari kecil aku ngomong tuh apa adanya. Tapi ternyata orang itu tidak menyukai kejujuran gitu. Yang aku lihat dari respon orang terhadap aku. Jadi oh ya udah, sekarang lebih baik diam aja. Jadi apapun yang mereka omongin ke aku tidak akan bisa menggerakkan aku untuk menjadi orang yang seperti mereka mau, yang seperti mereka arahkan. Harusnya tuh kamu jawabnya ini gitu. Gak bisa, karena itu yang aku alamin dan itu kenyataan aku gitu. Aku dibilang delusional dan halu, padahal itu kenyataan aku memang unik gitu. Kenapa kamu dibilang halu? Aku sampai yang itu FYP yang nonton tuh sekitar 20 juta ya. Oh iya. Halu kenapa? Iya, yang aku cerita itu. Jadi aku tuh pernah, aku cerita saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini yang di FYP itu. Aku cerita pernah diajak kenalan sama cowok, terus mamaku dikasih uang segepok gitu untuk minta nomorku aja. Terus ketika aku sama dia emang ternyata beneran bisa deket, ngobrol terus pacaran. Nah dia itu bilang sama aku, udah kamu nggak usah kerja aja, pakai kartu kredit aku aja untuk belanja. Jadi ini tuh cowoknya tuh pas pacaran sama aku ya, emang dia tuh dari keluarga yang kaya banget lah ibaratnya gitu. Salah satu keluarga yang mungkin Miss Mary juga tahu. Nah dikira orang itu halu. Tapi sepupu-sepupunya dia aku lihat tuh yang misalnya masih follow-followan sama aku komen, nggak halu kok guys gitu. Karena emang nggak halu. Aku harus gimana gitu, katanya orang-orang tuh gini, itu lihat dari cara ngomongnya aja udah pasti dia nipu, udah pasti bohong, udah pasti ini gitu lah. That's why aku pengen banget belajar public speaking atau cara aku gesture aku untuk bisa kelihatan gak bohong. Soalnya aku ya begini aja. Orang kadang bingung loh, ini orang serius apa enggak ya. Padahal ya kalau aku ngomong aku serius, aku beneran ya berarti itu yang terjadi. Kagak halu, gak ada halu-halunya. Itu memang banyak juga. Soalnya mungkin mereka ada komen gini juga, aku bacain loh. Saking anehnya menurut aku, malah aneh, kok aku dibilang halu ya gitu. Kaget. Jadi orang tuh ada yang bilang gak mungkin lah sekelas artis A aja nggak digituin sama cowok. Masa sekelas Jody digituin sih sama cowok gitu. Masa mau sih cowok ngeluarin untuk Jody hidup spend dari credit cardnya si cowok itu tanpa kerja gitu-gitu, kayak kehidupan princess gitu kan. Tapi ya itu kenyataannya mau gimana. Ya udah gitu aja sih. Ya itu yang paling asumsi yang paling teraneh. Ya, ketika aku jujur malah dikira delusi. Aku delusional. Itu aneh banget sih. Karena mungkin di dunia ini udah jarang lihat orang jujur. Jadi sesuatu yang kok kayaknya berbeda, kayaknya berarti halu nih gitu tabu ya. Iya, sesuatu yang mungkin tidak biasa untuk dilihat atau tidak biasa untuk didengar, dan akhirnya mungkin mereka akhirnya ya jadi berkomentar. Ya cuma again saya percaya sih seperti yang kamu juga bilang, yang mama kamu juga selalu ingatkan, ya dunia bisa berkata apapun juga ya, tapi jangan sampai itu membuat kamu lupa siapa jati diri kamu dan mengubah kamu yang sesungguhnya. Karena kan penilaian mereka tidak sepenting penilaian kita terhadap diri kita sendiri dan penilaian pencipta kita terhadap diri kita sendiri kan. Betul. Itu yang paling penting. Jadi ya kita harus bisa
memilah lagi-lagi yang mana siapa pembisik kita tuh penting banget sih dalam hidup. Ya jadi jangan pernah biarkan orang-orang yang memang toksik yang menjadi pembisik kamu gitu. Ya jadi kalau misalnya kamu berada dalam circle orang-orang yang kamu percayai, orang yang menjadi panutan kamu, orang yang tahu apapun yang mereka lakukan ya memang karena untuk kebaikan kamu, misalnya kayak orang tua kamu atau mungkin spiritual leader atau siapapun juga lah orang yang kamu percayai, ya biarlah dia menjadi pembisik kamu gitu. Yes. Soalnya banyak banget juga artis-artis senior dan artis besar itu bilang, saranin sama aku, makanya kamu tuh fake aja, main peran aja, udah kamu tuh nggak usah sesuai kenyataannya. Terus aku cuma jawab gini, aku mending diem aja deh. Kalau misalnya aku ditanya, karena aku itu jujur bukan ngejujurin orang lain. I mean aku nggak ngomongin seperti ini jujur gitu, enggak, itu kan buka aib orang tuh, enggak. Tapi aku jujur kalau aku yang ditanya tentang diriku dan menurut aku bukan rahasia gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, cerita pengalaman gitu, jujur aja. Tapi disuruhnya kayak fake aja, udah tetap nggak bisa, mau artis siapapun atau mau orang siapapun, tetap mamaku yang aku dengar sama papa dan lain-lain. Jadi aku minta maaf ya, nggak bisa fake, susah. Setuju. Dan memang harusnya seperti itu. Karena ketika kamu berpura-pura, ya itu hanyalah jebakan untuk kamu jadi lebih mempertahankan kepura-puraan kamu dengan kepura-puraan yang lainnya juga. Akhirnya kan jadi bingung. Ini yang mana ya? Waktu itu saya ngomong apa ya gitu kan. Jadi mengingat kebohongan dan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Iya benar. Jadi lebih beban sendiri. Hidup ini kan udah cukup banyak bebannya ya. Jadi jangan nambahin beban lagi. Iya benar banget. Benar. Tapi aku salut sih karena menurut aku ya kamu cukup tangguh di usia kamu yang masih muda ya, karena banyak ujian dalam hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Bahkan aku pernah dengar kamu bahkan pernah bukan cuma dibully ya, tapi juga in a toxic relationship yang bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik gitu. Pernah. Iya. Pernah dipukulin, dijambak gitu-gitu pernah. Tuh 4,5 tahun pacarannya. Ya toxic relationship ya begitulah, malah susah keluarnya jadinya. Sampai katanya kepala kamu dipendam di tanah. Itu mulut aku dikasih sendal ada tanahnya juga pernah. Terus kepala aku diinjek juga pernah gitu, sampai luka. Dipukul juga. Pokoknya dia tuh selalu nyerang kepala. Jadi aku selalu bilang, mau nyerang apapun tapi jangan kepala karena sakit banget kan. Kepala tuh sakit banget deh pokoknya kalau dipukulin. Ya udah ngalamin juga itu. Dan masa aku dipukulin di rumah aku. Iya. Jadi kan aku kalau misalnya pacaran tuh biasanya bawa ke rumah. Jadi misalnya kalau mama papa aku lagi di kamar kan aku selalu di meja makan gitu, suka masak gitu kan. Nah di situ tuh perkara kecil doang. Jadi aku tuh setiap pulang kuliah ditanyain sama dia, kamu hari ini ngobrol sama cowok nggak? Terus misalnya aku bilang nih, ngomong apa adanya. Iya tadi soalnya aku nggak bawa bolpen, terus aku pinjam ballpoint teman aku gitu. Teman aku biasa, ya ampun. Nggak tahu deh, nggak akan bareng deh pokoknya, teman biasa geleh gitu. Terus tetap dimarahin, tetap dipukulin pokoknya. Kan udah bilang jangan ini ya, jangan pernah ngobrol sama cowok gitu. Terus gimana caranya kamu bisa keluar dari toxic relationship itu? Karena mungkin ada beberapa anak muda yang sekarang mungkin berada dalam posisi itu juga, tapi mereka mungkin ya itu terjebak, terjerat dan akhirnya nggak berani atau nggak bisa keluar. Iya udah gitu aku nggak cerita sama siapa-siapa, jadi cuma cerita, maksudnya nggak cerita sama keluarga. Kalau keluarga aku tuh ya tamat lah itu cowok. Tapi aku cerita ke teman-teman aku, sahabat, kayak saudaraku lah gitu. Terus kata mereka sih, udahlah jangan. Nah itu tuh kan kedenger tuh. Terus aku udah mulai berubah aja, tiba-tiba hidup aku tuh berubah gitu, ngerasanya udah hilang sama dia. Jadi Tuhan yang ngilangin gitu. Terus ngerasa malas gitu kan. Terus udah ditambah dia selain abusive, dia juga sama cewek-cewek lain gitu. Jadi aku ngerasa udahlah nggak usah gitu. Akhirnya lepas aja gitu tanpa
tanpa menggalau satu hari pun, tanpa menangis satu hari pun. Karena kalau biasanya kalau aku pandanganku terhadap perempuan, karena teman-temanku banyak perempuan, kita itu bisa dari 100% cinta sama orang itu turun terus 90, 80, 70. Pokoknya harus sampai bener-bener 0 baru bisa pergi. Kalau masih ada 5% apa 1% aja, pasti aku susah banget untuk pergi dari orang itu. Tapi kalau udah 0, pas pisah langsung aku bye, dia yang galau. Dia galau mampus, aku bye. Oke. Ya kita lebih plong karena udah 0. Iya. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian ditemuin lagi sama cowok gitu. Sama Tuhan digituin. Iya, iya. Ya baguslah Tuhan menjauhkan kamu dari yang tidak baik. Sekarang masih temenan, maksudnya bukan temenan sih, kayak enggak, papa aku maafin dia, tapi aku mau sharing tentang pengalaman aku dan dia sampai hari ini, maksudnya sampai kali ini, season ini, apa sih era ini? Sampai saat-saat ini. Iya, saat-saat ini tuh, maksudnya dia tuh kayak ya masih fine-fine aja, maksudnya sama aku tuh dia selalu minta maaf, tapi aku udahlah nggak usah dipikirin, udah lupain aja gitu. Tapi udah lalu itu jadiin aku mau berbagi cerita aja, tapi kan aku nggak nyebut nama. Iya. Semoga maksudnya dia ternyata abis sama aku dia juga pukulin ceweknya kan. Jadi semoga atas cerita-cerita yang aku bagiin tuh nggak gitu lagi aja gitu. Jadi dan pembelajaran lah ya. Dia buka kafe aja aku promoin. Masih. Jadi awal-awal idol gitu loh. Iya. Terus ya udah gitu aja. Masih tetap berteman? Nggak berteman juga. Oh, oke. Masih tetap aja. Menjaga hubungan. Iya. Iya, biasa aja gitu. Iya. Oke. Ya, sometimes pilihan lagi-lagi kan. Apa yang menjadi pilihan kita itu yang akan sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Iya. Terakhir, dari begitu banyak pengalaman yang hidup izinkan untuk terjadi dalam hidup kamu, apa pembelajaran paling penting yang kamu dapatkan? Pembelajaran paling penting, aku nyontek dulu ya. Mama udah ngetik lagi. Padahal tadi gak ada yang sesuai jawaban Mama. Pembelajaran penting apa Mas menurut kamu? Coba jawab sekarang, bisa gak? Apa Aldi? Jawab Aldi. Jawab Aldi. Pembelajaran penting buat aku. Jadi orang baiknya aja. Jadi ketika dunia lagi mungkin gak adil sama aku, aku selalu melihat sisi baik dunia lah pokoknya. Apa yang bisa aku capai, itu yang aku fokusin. Apa yang bisa aku lakukan, karena aku tidak bisa membuat orang tuh suka sama aku semuanya. Jadi emang ada yang tidak suka, ada yang suka. Jadi biarin itu happen. Dan aku juga lebih fokus sama orang-orang yang sayang sama aku sekarang. Setelah aku belajar, karena aku terlalu dengerin kata orang atau dengerin kata netizen atau apa, sekarang udah enggak. Itu lebih gak bisa maksa orang untuk suka sama aku. Jadi aku adalah produk kan soalnya nih sekarang. Jadi orang tuh gak bisa kalau ini susu putih, susu strawberry. Kok kayak pantun ya jatuh? Boleh dilanjutin. Susu putih, susu strawberry. Brisia Jody baik sekali. Bisa nggak? Bisa dong. Masuk. Ya, itu jadi orang baiknya aja. Dan karena kita nggak tahu kita sampai kapan. Jadi nikmati hidup sebaik-baiknya, hidup dengan nyaman. Karena menurut aku orang yang jahat itu hidupnya nggak tenang dan nggak nyaman. Jadi aku jadi orang baiknya aja. Belajar untuk mengikhlaskan, legowo. Setuju. Ikhlas dalam setiap hal yang terjadi. Apa yang paling sulit kamu ikhlaskan saat ini? Aku yang sulit aku ikhlaskan, jujur nggak ada. Jujur nggak ada. Nggak tahu nanti ya. Tapi hal-hal yang terjadi dalam hidup aku, setiap hal itu terjadi, aku belajar ikhlas. Gitu. Ya dan kayak pasangan aku yang sekarang ataupun orang-orang sekitar aku selalu bilang, aku pengen belajar ikhlas sama kamu gitu. Gimana caranya ikhlas? Karena aku tuh ikhlasan orangnya. Ya udah. Gitu. Gedek ada gedek. Tapi gedek tuh apa gedek? Gedek tuh keras kepala ya? Enggak, gedek kesel gitu. Kesel ada. Tapi ikhlas aja, abis itu ikhlas gitu. Hmm. Ya dengan kehidupan kan sekarang, apa yang paling gak aku ikhlas,
belum ada lagi sih. Waktu dulu pasti ada. Ketika kita kehilangan orang kan ikhlasnya rada beberapa hari ya untuk ngelepasin orang itu. Butuh waktu beberapa hari mah lumayan cepet ya. Sampai kadang-kadang orang butuh bertahun-tahun. Sometimes kan ada beberapa hal yang memang hanya bisa disembuhkan oleh waktu sih. Betul. Ya itu, aku bisa ikhlas sih.